Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama pagi hari ini kita siapkan hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mulai hari kita dengan rasa ucapan syukur. Saya percaya hari ini Tuhan siapkan kekuatan yang baru, sukacita yang baru daripada Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sudah beri buat kami. Kami datang sama-sama di dalam hadirat-Mu. Kami mau mulai hari kami dengan rasa ucapan syukur kami. Tuhan terima kasih. Setiap hari kami lihat kebaikan Tuhan. Setiap hari kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami sampai hari ini. Ajar hati kami selalu melihat bahwa Tuhan selalu ada di dalam waktu-waktu kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami rindu, kami nikmati kasih-Mu. Dan dimanapun kami berada saat ini kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu itu yang menjamah setiap hati. Kau yang lawat setiap kami Tuhan. Oh, biar mengalir kuasa hadirat-Mu jamah setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Mari menyembah. Terima kasih Roh Kudus. Ku membawa hatiku hanya di hidupku, panggil namanya Yesusku, Kau terindah selamanya, selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami Tuhan, bawa hidup, inilah persembahanku. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Mari bersama-sama naikkan pujian-Mu, kata ku membawa hatiku hanya Engkau. Bersama-sama katakan ku membawa ini setiap hati kami Tuhan. Yesus, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku bersama katakan ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu.
Kami bawa setiap hati kami bawa hidup kami bawa persembahan kami. Terima kasih oh Tuhan. Sebab segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bawa sembah kami bagi-Mu. Kami naikkan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari bersama-sama Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, Engkau yang mengalami kasih Tuhan. Mari naikkan pujian-Mu, sembah Dia. Nyatakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya Tuhan, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan lagi bersama-sama, mari. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, Kau satu-satunya Yesus kami sembah. Biar segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kau satu-satunya, Engkau pengharapan setiap hati kami. Yang kami sembah hanya di dalam nama-Mu. Ku berikan hatiku. Mari naikkan pujian-Mu dengan sungguh, katakan, hanya bagi-Mu semuanya, hanya bagi-Mu di dalam hidupku, di sepanjang waktuku Tuhan. Nyatakan sekali lagi sama-sama, mari. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bawa seluruh hidup kami bagi-Mu hari ini Tuhan.
Terima kasih Bapa kalau kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan hidup kami. Layakkan tanah hati kami jadi tanah yang subur. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan khotbah yang kemarin ya di Mesbah Pagi. Saya membacakan Roma pasal yang kelima tentang hasil pembenaran. Ya, kita tahu bersama ketika kita dibenarkan, kemarin kita sudah baca ayat 1 dan 2. Ya, apa hasil dari kita dibenarkan? Kita sudah belajar kemarin, kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi kita yang dulu jauh bermusuhan, sekarang kita diperdamaikan. Yang kedua, hasil pembenaran kedua adalah kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Seperti yang sudah kita belajar kemarin, hidup ini butuh kasih karunia. Untuk bernafas kita butuh kasih karunia. Maaf, untuk melakukan segala sesuatu kita butuh kasih karunia Tuhan. Sebab tanpa kasih karunia kita tidak akan mungkin melakukan apapun. Karena itu kita butuh pembenaran dari Tuhan, dan Kristuslah yang membawa pembenaran itu. Dengan iman kita bisa masuk kepada kasih karunia itu. Sekarang yang ketiga saudara, hasil pembenaran yang ketiga itu apa? Roma 5 ayat yang ketiga berkata begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, hasil yang ketiga itu apa? Ya, bukan itu saja. Kita bukan hanya bermegah karena menerima kemuliaan, karena diperdamaikan dengan Allah, tetapi kita bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, ya, cara pandangnya berbeda dengan orang dunia. Ya, cara bersikapnya berbeda. Kalau orang dunia berkata, oh kalau kita ditimpa kesengsaraan itu berarti ya kita ini lagi dalam Tuhan lagi mengutuk kita, kita lagi ini, lagi itu, karena mereka tidak punya cara pandang Tuhan. Tetapi kita hari ini, kita sudah dibenarkan, ya kita itu memiliki cara pandang yang berbeda. Ayat ini berkata, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, hasil yang ketiga itu apa? Dia bermegah dalam penderitaan. Bingung kan saudara? Heran kan saudara? Ya, apa yang Yesus ajarkan itu sangat bertentangan dengan apa yang dunia ajarkan. Kalau orang dunia mendapat kesengsaraan, mereka bersedih, mereka takut, mereka kecewa. Tapi sebaliknya anak Tuhan, ketika kita dalam kesengsaraan, kita bermegah. Artinya apa? Ya kita itu, ya kita memiliki cara pandang yang berbeda, sehingga kita tahu bahwa dalam kesengsaraan itu Tuhan punya maksud. Dan kita bermegah dalam kesengsaraan itu. Kenapa? Karena kita tahu nih ujungnya Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, cara pandangnya berbeda. Dia memiliki cara pandang Kristus. Ya, untuk bisa dimuliakan Yesus harus melewati yang namanya salib. Sebab tidak ada kemuliaan tanpa salib. Untuk kita bisa mencapai kemuliaan Tuhan, kita harus melewati yang namanya dapur kesengsaraan. Ya, kita harus melewati dapur kesengsaraan. Supaya apa? Kita dibentuk. Ya, emas itu semakin dibakar, dia semakin murni. Ya, besi itu kalau mau dijadikan alat yang berguna harus ditempa dulu, dibakar dengan suhu yang sangat tinggi. Kita bermegah dalam kesengsaraan. Kenapa? Kita tahu bahwa kesengsaraan kita itu menimbulkan ketekunan. Orang yang hidupnya sudah dibenarkan oleh Tuhan, hasilnya yang ketiga itu apa? Kita melihat dengan cara pandang yang berbeda. Bahwa di balik penderitaan dan kesengsaraan hidup kita, ya ada sesuatu buah yang menanti kita. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sedang sediakan bagi kita. Kita mengerti bahwa kesengsaraan itu Tuhan izinkan untuk membentuk iman kita menjadi semakin murni di hadapan Tuhan. Ya, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dia memiliki cara pandang yang berbeda tentang persoalan dan pergumulan dalam kehidupannya. Yakin dan percayalah saudara, semua yang sedang kita alami hari-hari ini itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita ini semakin murni, sehingga dari semua kesengsaraan itu kita ini akan dibawa ke dalam satu kemuliaan Tuhan. Di sini dikatakan karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saya bersyukur saudara setia mencari Tuhan, bahkan bangun jam 5 pagi ini karena ingin mencari perkenanan Tuhan. Ayat yang keempat berkata, dan kita tahu bahwa dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji.
Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, kalau kita ini bertekun di dalam Tuhan, bertekun dalam kesengsaraan, walaupun menderita, tekanan, aniaya, kita tetap tekun dalam Tuhan, tekun melakukan firman, tekun mencari Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tahan uji, kata firman Tuhan. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Ya, karena itu orang-orang yang sering mengalami terpaan. Ya, makanya saya bilang emas itu semakin dibakar itu semakin murni dan nilainya itu mahal. Ya, kita pun juga demikian. Kenapa kristal berlian itu mahal? Karena berlian itu sudah dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi dan dia menjadi sesuatu yang mahal. Saudara, kalau hidup kita mau berharga, kalau hidup kita mau mulia, kalau hidup kita mau, saudara, menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan, maka kita juga harus rela melewati yang namanya dapur kesengsaraan. Tetapi orang yang sudah menerima pembenaran itu, dia memandang kesengsaraan sebagai sebuah pengharapan. Dia bermegah. Kenapa? Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Karena kita sengsara, kita tekun mencari Tuhan. Karena sengsara, kita tekun berdoa. Karena sengsara, kita tekun baca Alkitab. Lalu akhirnya ketika kita tekun, maka kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Iya, saudara. Hanya orang yang tahan uji. Ya, saudara, selalu kalau ada perhiasan yang asli selalu ada yang palsu. Yang bisa membuktikan, saudara, ya, emas itu murni atau palsu adalah lewat ujian. Harus diuji palsu atau asli. Ya, yang bisa menentukan berlian itu asli atau palsu, ya harus diuji. Ya, kita ini untuk menentukan kualitas iman kita ini asli atau palsu di hadapan Tuhan, kita harus melewati yang namanya dapur kesengsaraan. Sehingga kita ini menjadi orang yang tahan uji. Waktu kita tahan uji artinya kita ini asli. Tuhan mencari anak-anak Tuhan yang asli menjadi anak-anaknya. Karena itu jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Mari kita mau terus mencari Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita akan lanjutkan besok dan mari kita satukan hati, kita memasuk dalam hadirat Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur Engkau menguji kami Tuhan. Kami akan keluar sebagai seorang pemenang. Bahkan sampai akhir kami menutup mata. Kami mau setia kepada Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata. Kami mau melihat semua yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebenaran. Lagi sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Bapa, bahkan sampai akhir kami menutup mata. Kami mau kedapatan setia. Biar kami menjadi orang-orang yang tahan uji, yang tekun mencari Tuhan, tekun melakukan firman-Mu, tekun berharap kepadamu Bapa. Sebesar apapun tekanan masalah yang sedang kami hadapi, kami tahu kami sedang diizinkan masuk di dalam dapur kesengsaraan. Karena Tuhan mau kami timbul sebagai emas murni. Uji setiap kami Bapa. Uji iman kami. Uji hati kami. Biar Engkau dapati kami menjadi orang-orang yang tahan uji. Supaya kami layak menerima kemuliaan. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang mengikuti doa pagi ini. Tuhan berkati dan urapi setiap kami. Pagi ini kami datang Tuhan dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Maka kami akan dipuaskan Bapa. Pimpin sepanjang aktivitas kami pagi hari ini. Apapun yang kami lakukan, biar kami melakukannya seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biar hidup kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kami mau hidup bagi kepentingan Tuhan. Di dalam aktivitas kami hari ini mungkin ada yang ke kantor, ada yang tugas di luar, ada yang bekerja di rumah. Tuhan menyertai. Semua kami adalah perlindungan hadirat Tuhan yang kudus. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu, urapan-Mu sempurna bagi kami.
Berkati setiap anak-anak-Mu, baik mereka yang dalam pergumulan, Tuhan menjadi jawaban. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu. Hidupmu menjadi tanda bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom. God bless you.